Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menunggu sahnya revisi undang-undang aparatur sipil negara yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Pada pertemuan kali ini, melalui video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang telah mengabdi sekian tahun lamanya. Nah, pada informasi ini ada satu informasi yang diusulkan, yaitu tentang honorer dengan masa kerja 10 tahun. Oleh anggota DPR mengusulkan kiranya honorer dengan masa kerja 10 tahun supaya diangkat menjadi ASN 2023 ini. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, pemerintah mengisyaratkan tenaga honorer akan dihapus pada tahun 2023 tahun ini. Sebagai informasi resmi Bapak Ibu bahwa tepatnya tanggal 28 November akhir tahun ini adalah masanya penghapusan honorer. Nah, hal ini apakah ini menjadi suatu guncangan pikiran Bapak Ibu honorer atau tidak? Ikuti terus informasi ini. Hal itu tentu menjadi kabar buruk bagi tenaga honorer yang belum bisa menjadi aparatur sipil negara, entah itu berstatus pegawai pemerintah dan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Apalagi banyak honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Status honorer kian dipertaruhkan ketika pemerintah menawarkan 3 opsi penyelesaian, yang masing-masing ada risiko tersendiri bagi honorer maupun pemerintah. Disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, ketiga opsi penyelesaian honorer yaitu dihapus semua, diangkat jadi ASN PNS atau P3K semua, atau diangkat sesuai prioritas. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau memang dihapus semua, itu jelas itu bukan solusi penyelesaian honorer. Tetapi solusi tepatnya hanya ada dua gendang, yaitu diangkat semua jadi ASN, baik PNS maupun P3K, atau diangkat sesuai prioritas. Nah, sesuai prioritas di sini artinya sesuai dengan kebutuhan atau secara bertahap. Belum ditentukan opsi mana yang akan diambil pemerintah demi menuntaskan masalah honorer di Indonesia. Sebab perlu dikaji lebih dalam agar bisa mengambil opsi terbaik. Nah, kita berdoa Bapak Ibu kiranya solusi yang akan ditempuh nantinya adalah solusi terbaik yang sifatnya berpihak kepada nasib honorer. Terkait nasib honorer, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta berharap pemerintah mengambil tindakan untuk tenaga honorer yang telah bekerja sekian lama. Menurut beliau, perlu dicarikan solusi bagi para honorer, utamanya bagi tenaga honorer yang mengabdi di pelayanan dasar seperti tenaga pendidikan dan kesehatan, dan tidak tertutup kemungkinan bagi tenaga honorer teknis lainnya. Anggota Komisi 2 DPR RI tersebut memohon honorer kiranya di tenaga pendidikan serta kesehatan yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa harus ada seleksi tes. Jadi ini adalah usul yang baik, yang sifatnya positif, yaitu usul dari Komisi 2 DPR RI yang menyampaikan kiranya para honorer yang telah mengabdi 10 tahun ini diangkat menjadi ASN PNS tanpa harus melalui seleksi tes. Beliau menyampaikan menurut pandangan pribadinya semua diangkat begitu saja. Ujarnya seperti yang dikutip beritasolraya.com dari kanal YouTube resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI.
Khususnya tenaga-tenaga honorer yang sudah begitu lama seperti tenaga honorer yang ada di pendidikan, di kesehatan sambung Rianta. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang pengabdiannya sudah lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak sedikit pula yang telah lebih dari 30 tahun pengabdiannya. Beliau menyampaikan supaya diangkat langsung itu lebih baik, karena mengingat jasa tenaga honor itu sendiri, pungkas Rianta. Rianta sendiri beranggapan bahwa gaji honorer selama ini bukan penghasilan, melainkan hanya uang sangu sebesar 200.000 hingga 300.000. Jadi sungguh memprihatinkan Bapak Ibu dengan penghasilan per bulan hanya 200 sampai 300.000. Jadi berdasarkan hal ini, Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Rianta menyampaikan kiranya para honorer yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas itu supaya bisa diangkat menjadi ASN, yaitu pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Itu saja masih dimintakan iuran dari teman-teman yang sudah PNS, ujarnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu, dari yang diterima oleh Bapak Ibu honorer yang 200 hingga 300.000 itu, katanya masih dikumpulkan oleh para PNS yang ada di instansi pemerintah tersebut supaya tercukupkan pendapatannya yang 200 hingga 300.000 tersebut. Jadi hal ini sangat memprihatinkan. Mungkin ini satu hal yang mendorong Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan supaya para honorer ini diangkat saja menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN tanpa tes. Komisi 2 DPR RI mendorong agar tenaga honorer segera diselesaikan. Apakah itu menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah, kata Rianta, dapat memprioritaskan pada tenaga honorer yang sudah lama masa kerjanya. Sementara untuk tenaga honorer yang masih tergolong baru, dapat dilakukan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui proses seleksi yang lebih objektif. Nah, ini adalah satu usul yang lebih baik dari Komisi 2 DPR RI, yang mana para honorer ini yang masa kerjanya 10 tahun lebih, supaya diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan seterusnya beliau menyampaikan bahwa kiranya yang masa kerja kurang atau tidak sesuai dengan syarat, maka akan mengikuti seleksi sebagaimana biasanya, yaitu seleksi secara objektif melalui seleksi TKD dan TKB dan seleksi yang lain. Jadi ini informasi baik bagi Bapak Ibu honorer, kiranya hal ini bisa diprioritaskan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.